Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maharani Aulia dengan NIM S1S1211098, Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika Universitas Hallualeo. Di sini saya akan membuat algoritma dan pemrograman materi array. Apa itu array? Array adalah sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Array itu punya nama, tipe data, dan jumlah elemennya. Misalnya, contohnya ini misalnya A sama dengan, kita kasih di sini 10. Nilainya itu 72195. Akan ditentukan nilai terbesar dari 5 nilai dalam array A. Maka di sini mulai A yang kelima sama dengan 72195. 195 maksimumnya itu A0, I sama dengan 0. I lebih kecil sama dengan 5 jika bernilai true. A yang ke itu lebih besar maksimum atau tidak. Kalau dia true, maka dia akan maksimum sama dengan A yang ke itu, I-nya akan sama dengan I tambah 1, berarti dia akan bertambah 1. Maka dia akan kembali ke sini untuk mengecek kondisi selanjutnya. Jika nanti dia false, sama seperti I-nya akan bertambah 1, tapi nilai maksimumnya itu tetap. Nah, jika sudah selesai dicek, jika dia pas di sini itu false, maka dia akan secara otomatis output max-nya itu selesai. Nah, di sini kita tuangkan ke pemrogramannya, yaitu kita memakai tipe datanya integer. Integer A sama dengan buka kurung kurawal 7,2,1, berapa tadi? 9,5. Sorry. Lalu di sini integer max sama dengan A itu yang ke 0, I sama dengan 0. Kita pakai while I lebih kecil 5, buka kurung, if A-nya itu kita nilai I lebih besar max, maka nilai max-nya itu sama dengan A I tutup kurung, inisialisasinya lanjut I-nya sama dengan I tambah 1. Lalu
Cout. Cout ini kita tampilkan ini namanya itu nilai terbesar. Nilai terbesar sama dengan coba kita run. Oh, di sini lupa titik koma. Di sini kelebihan titik koma. Kita run. Maka di sini akan muncul nilai terbesar adalah 9. Sehingga kita sudah menyelesaikan soal yang ke-1. Lanjut kita ke soal yang kedua. Yang kedua, misal array A yang ke-10, nilai A ke-0 itu sampai A ke-9 itu diinputkan, kemudian akan dicari nilai tertentu. Misal X, outputnya apakah nilai X ada atau tidak ada dalam array. Untuk flowchartnya, mulai I sama dengan 0, A yang ke-10, apakah I lebih kecil 10? Jika dia true, maka dia akan menginput A yang ke-0 misalnya, maka dia akan inisialisasinya bertambah 1. Maka dia akan kembali ke sini. Seterusnya begitu sampai dia false, maka dia akan menginput X. Maka dia akan ketemu false, I sama dengan 0. I-nya lebih kecil 10. Jika dia true, maka X sama dengan A yang ke I itu. Jika benar, maka ketemu true. Nah, jika dia false, sama. Inisialisasinya akan bertambah 1. Nah, jika sudah dicek semua di sini, maka jika dia false, maka dia akan ketemu atau menampilkan ada atau tidak adanya nilai tersebut. Nah, maka jika sudah itu, secara otomatis programnya akan selesai. Maka kita akan tuangkan ke dalam program. Kita buat lagi yang baru. Array 2. Di sini kita memakai integer. Tipe datanya integer. Lalu A-nya itu yang ke-10. Lalu I, variabelnya sama dengan 0. For, kita pakai for.
Di sini saya memakai for. Boleh while, boleh do while. Tapi saya memakai for. I-nya sama dengan 0. Lalu apa tadi? I-nya sama dengan 0. Terus I lebih kecil sama dengan 10. I lebih kecil sama dengan 10. Lalu inisialisasinya itu plus. Berarti dia bertambah 1. Maka kita memasukkan cout-nya A itu nih. Sama dengan lalu si in itu A-nya ke I. Ada pemisalan bahwa ininya itu dengan X. Maka cout nilai yang akan dicari sama dengan langkai baru tanda kutip si in X. Baru ketemu sama dengan true. Lalu I-nya itu sama dengan 0. Lanjut, ada Y lagi. I lebih kecil 10. Ini kenapa dinamakan array? X sama dengan A, I, tutup kurung, buka kurung kurawal lagi. Di sini ketemu sama dengan true. Inisialisasinya itu plus. I plus. Lalu if sama dengan kondisinya ketemu buka kurung kurawal cout, masukkan atau tampilkan nilai X itu ada
Jika dia salah, maka Cout-nya tidak ada. Kita cek dulu programnya apakah sudah benar. Coba kita run. Wait, ada yang salah. Oh iya, lupa ada di sini tutup kurung. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai yang akan dicari itu berapa? Misalnya 10. Nilai 10 ada, maka dia akan tampil nilai 10 ada. Sedangkan kalau umpamanya kita cari sini, kita cari berapa nilainya? Yang tidak ada, coba. Kita recute kembali. Misal kita cari 100, apakah ada? 1000. Nilai 1000 itu, nilai 1000 ada. Sorry. Kita run ulang. Cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mau mencari nilai 1. 10, 9, ada 10 ada. Berarti kita telah menyelesaikan soal nomor 2. Lanjut kita ke contoh ke-3. Di sini itu memakai deret Fibonacci. Deret Fibonacci ini dapat diselesaikan menggunakan array. Misal akan ditampilkan 10 angka. Pertama dari deret Fibonacci. Misalnya A yang ke-0 itu 0. A yang ke-1 itu 1. Karena 1 tambah 0 itu 1. Lalu A yang kedua itu 2 nilai yang di belakang dijumlahkan. 2 nilai yang sebelumnya itu dijumlahkan. Berarti 1 ditambah 0 itu 1. Lanjut yang ke A yang ketiga. Berarti A2 ditambah A1. Nilainya kan 1 tambah 1, berarti 2. Seperti yang terus A yang keempat.
A yang keempat. Berarti, maksudnya A yang keempat. A yang keempat. Berarti 2 tambah 1, 3. Lalu yang ini 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. Lalu 8 tambah 5. 8 tambah 5, 13. Sampai seterusnya, maka dapat disimpulkan A yang ke I itu sama dengan A I kurang 1 ditambah A I kurang 2. Nah, untuk pemrogramannya itu, di sini array 3. Untuk pemrogramannya, itu kita pakai integer A-nya 10, I, lalu bawahnya A, dimulai dari 0 sama dengan 0. Oh, sorry. Ini di sini baru sama 0. A-nya 1. A ke 1 berarti sama dengan 1. Kita pakai for. I-nya sama dengan 2 I lebih kecil 10 I plus plus. Buka kurung kurawal A I sama dengan A I kurang 1. Ditambah berapa tadi? A I kurang 2. Lalu di bawahnya kita pakai for lagi. I sama dengan 0. I lebih kecil 10. I plus plus. Cout tampilkan A I lalu kita coba run. Wait. Coba kita run. Kurang titik koma. Wait, ada yang salah. Nah, baik, di sini saya sudah ketemu. Tadi sini saya tulis 1 pada seharusnya I. Maka hasilnya ini. Sehingga kita sudah menampilkan 10 angka dari A.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita pindah ke materi Mr. Loop. Nestor Loop. Nestor Loop adalah pengulangan atau looping merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar atau true. Loop bersarang atau nestor loop merupakan struktur pengulangan looping dengan struktur yang lebih kompleks. Di dalam sebuah blok pengulangan atau looping terdapat while, for, dan do while. Juga dalam blok looping terdapat while, for, dan do while yang lain. Dalam sebuah blok pengulangan atau looping yang terdiri while, for, dan do while terdapat pernyataan if. Kita mulai saja contoh pertama. Ini contoh flowchart-nya. Ini belum ada soalnya, itu mulai ada inisialisasi kondisi. Jika bernilai true, maka dia akan mengecek kondisinya yang di sini. Jika true, maka dia akan menampilkan P1. Jika false, P2. Nah, kembali ke sini, dia akan mengecek kembali sampai dia bernilai true. Jika dia bernilai false, maka secara otomatis dia akan selesai. Ini algoritmanya. Langsung saja ke contoh 1. Buat algoritma atau flowchart dan program untuk menampilkan deret bilangan mulai dari 1 sampai N atau N di input sehingga ditampilkan. Misal N sama dengan 10. Maka yang akan keluar itu 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 ganjil, 4 sama dengan genap, 5 sama dengan ganjil, 6 sama dengan genap, 7 sama dengan ganjil, 8 sama dengan genap, 9 sama dengan ganjil, 10 sama dengan genap. Flowchart-nya itu seperti ini. Dia akan mulai masukkan nilai N. Misal N-nya itu 1. I-nya sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 1. True. Apakah 1 bisa dibagi 2? False, maka dia akan bernilai ganjil. Kembali ke sini, I-nya. Berarti I-nya tadi 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Dia akan kembali ke sini. Berarti I lebih kecil sama dengan 2. True. Maka 2 dibagi 2, habis dibagi 2, hasilnya 0. Dia true. Maka dia menampilkan nilai genap. Kembali ke sini, I-nya bertambah 1 menjadi 3. 3 kembali ke sini. Apakah 3 lebih kecil sama dengan, misalnya N-nya itu 10 tadi. 10, jika true maka 3 lebih, apakah 3 habis dibagi 2? False, maka dia akan menampilkan ganjil. Begitu seterusnya sampai dia false, sehingga programnya itu selesai. Nah, yang ini namanya itu block if. Yang ini block if. Nah, ini namanya block looping. Nah, dalam block looping ini terdapat pernyataan if. Nah, kita akan tuangkan ke programnya. Sorry. Nestor 1.cpp. Seperti biasa, nah, apa yang kita lakukan pertama? Yang pertama itu kita tentukan apakah tipenya itu integer kah atau yang lain. Nah, di sini kita pakai integer. Kenapa integer? Karena nilainya genap.
tidak koma maksudnya. Maka I sama dengan 1, N Cout masukkan nilai N sama dengan in N. Di sini saya menggunakan while I lebih kecil sama dengan N, if I modulus 2 sama dengan 0, maka Cout-nya I sama dengan genap. Else Cout I sama dengan ganjil. Di sini I sama dengan I tambah 1. Kita coba run. Ada yang salah? Kita periksa apakah yang salah. Kita coba run. Sini kurang, tutup kurang. 10. Maka yang akan tampil seperti ini. Sehingga kita telah menyelesaikan soal yang pertama. Lanjut soal yang kedua. Di sini yaitu buat algoritma atau flowchart dan program untuk memasukkan satu nilai jika yang dimasukkan 5 angka menampilkan output. Nah, ini flowchart-nya. Pertama mulai masukkan N. I sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan N. Jika true, J sama dengan N, maka J lebih besar sama dengan 1. Jika true, tampilkan J. J sama dengan J kurang 1. Ini namanya block looping. Yang kedua. Yang ini yang block looping pertama. Misal, masukkan N. N-nya itu berapa ya? 5 misalnya. I-nya sama dengan 1. Berarti I lebih kecil sama dengan N. 1 lebih kecil 5. True. Maka J
sama dengan N. Nah, IJ itu variabel. Itu penamaan baris yang ini. Sedangkan J itu kolomnya ini. Maka J sama dengan N. Misal J itu 5. 5 sama dengan N. True. Maka J lebih besar sama dengan 1. True lagi, tampilkan J. Berarti tampilkan 5. Lalu J sama dengan J kurang 1. 5 kurang 1, 4. Kita kembali lagi ke sini. 4. 4 lebih besar sama dengan 1. Benar, tampilkan 4. J kurang 1, 3. Kembali lagi ke sini. 3 lebih besar sama dengan 1. True, tampilkan 3. Kembali 2. 2 tampilkan 2. Tampilkan 1. Kolom baris pertama selesai. Lanjut ke kolom yang kedua. Maka dia pindah baris. Jika salah, pindah baris. Ini bertambah 1. Jadi 2. Berarti kolom yang kedua nanti diisi kembali. Nah, untuk itu langsung saja kita ke programnya. Ctrl Shift N, Ctrl S. Master 2.cp. Nah, untuk itu maka kita menggunakan tipe data integer lagi. I sama dengan berapa tadi? Variabelnya kan I, J, dan N. Maka cout masukkan nilai N sama dengan cin N. Lalu saya memakai while kondisinya I lebih kecil sama dengan N. Maka for J sama dengan N, J lebih besar sama dengan 1, J akan berkurang. Cout-nya cout handle I sama dengan I tambah 1. Coba run.
Masukkan nilai, misal 5. Dan kita sudah menyelesaikan soal nomor 2. Inilah yang akan muncul di programnya. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.